wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Puspita Ari Prastiwi, NIM 2019-33137. Saya dari Prodi PGSD Universitas Mulia Kudus. Di dalam video ini, saya akan menjawab soal ulangan akhir semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, 1. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Analisis teknik mendongeng untuk usia kelas rendah, sekolah dasar untuk kelas rendah, karya Arum Ratnaningsih dan Titi Anjarini. Teknik mendongeng merupakan cara atau upaya yang dilakukan pendongeng untuk menyampaikan pesan dalam sebuah cerita melalui retorika mendongeng. Teknik mendongeng meliputi penggunaan media konkret, penggunaan media digital, dan penggunaan media lisan. Hal yang mempengaruhi teknik mendongeng meliputi tempat mendongeng, vokal, ekspresi, penghayatan, penampilan, improvisasi, keterlibatan penonton, alat peraga. Purwanti 2013. Berikut adalah teknik mendongeng. 1. Persiapan. A. Pilih atau buatlah cerita sebelum mulai mendongeng. Bisa dari cerita di buku, internet, film, dan sebagainya. Disarankan untuk memilih dongeng yang bisa mengembangkan karakter anak. B. Alat peraga. Bisa dengan boneka, buku, atau hal-hal lainnya untuk menciptakan imajinasi anak. C. Hafalkan dan pahami ceritanya. D. Siapkan tempat. Tidak harus ruang kelas, bisa di luar kelas, bisa di alam. Pastikan untuk mengubah tempat agar anak tidak bosan. 2. Teknik. A. Posisi nyaman. B. Vokal dan ekspresi harus diperhatikan untuk memberi penekanan pada hal-hal yang seru. Jangan lupa untuk melatih beragam vokal dan karakter tertentu, misalnya suara kucing, suara gajah, suara ayam, dan sebagainya. Siapkan alat peraga jika memang dibutuhkan. Tidak pun tidak apa-apa, masih bisa menggunakan gerak tubuh. Tenang, jangan terlihat gugup. Improvisasi. Ada kondisi-kondisi tertentu dongengnya perlu diimprovisasi supaya terdengar tidak terlalu kaku agar suasana nyaman dan akrab. F. Perlibatan. Jangan biarkan si anak menjadi penonton pasif yang akan mengantuk dalam sekejap. Biasakan untuk melibatkan anak dalam mendongeng. Buat pertanyaan-pertanyaan atau keterlibatan anak sesuai kemampuan dan usianya. G. Bijaksana. Jangan menyamakan sifat anak. Ada anak-anak yang bersifat dasarnya cari perhatian, ada yang pemalu, ada yang tidak fokus, dan sebagainya. Butuh kebijaksanaan orang tua untuk bisa membagi perhatian dan agar semua mendapat bagiannya masing-masing. Pastikan untuk memberi kesimpulan dari cerita yang disampaikan agar anak paham dengan maknanya dan bisa mengingat pesan yang terkandung di dalam dongeng. Untuk soal yang kedua, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan reseptif bagi siswa kelas rendah? Pada jurnal yang berjudul Membangun Keterampilan Bahasa sebagai Potensi Utama Kecerdasan Intelektual pada Siswa Kelas Rendah, karya Isnainah. Secara efisien, pembentukan produktif atau berbicara dan menulis, reseptif, menyimak dan membaca dibangun sejak dini agar dapat berkembang secara optimal seiring tumbuh kembangnya seorang individu. Kecerdasan terdiri atas beberapa bagian mulai verbal, visual, kinestetik, dan psikomotorik. Kompetensi dasar kecerdasan verbal telah dimiliki manusia sejak lahir, namun harus terus dikembangkan dan dilatih agar keterampilan berbahasa produktif secara optimal. Keterampilan berbahasa meliputi keterampilan reseptif mendengarkan dan membaca, dan keterampilan produktif menulis dan berbicara. Pada siswa sekolah dasar,
merupakan usia emas bagi anak untuk mengembangkan potensi kecerdasan intelektual. Keterampilan dasar yang diajarkan pada siswa SD ialah membaca, membangun keterampilan berbahasa sebagai potensi utama kecerdasan intelektual bagi siswa sekolah dasar kelas rendah dan berbicara. Jumlah 2016. Sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif dalam aktivitas berbicara. Si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Dalam menyampaikan, si pembaca pesan berupa memberi makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan si penyampainya. Dalam kegiatan menulis, si pengirim pesan mengirimkan pesan menggunakan bahasa tulis. Di pihak lain, dalam membaca, si penerima pesan berupa memberi makna terhadap bahasa tulis yang disampaikan penulisnya. Dalam mengirimkan pesan, antara lain si pengirim harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses encoding. Sebaliknya, dalam menerima pesan, si penerima harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses decoding. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain bergantung pada tingkat keterampilan bahasa yang dimilikinya. Contoh ada pada buku tematik. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 2 tema 6 merawat hewan dan tumbuhan dapat menjadi salah satu sumber atau media belajar yang mampu mengembangkan keterampilan produktif, berbicara dan menulis, reseptif, menyimak dan berbicara. Hasil penelitian ini menggunakan metode dan teknik yang dapat dilakukan guru pada siswa sekolah dasar kelas 2 dalam mengembangkan produktif, berbicara, menulis, reseptif, menyimak, dan membaca. Salah satunya dalam aspek berbicara dapat dilakukan dengan kegiatan 1. Membaca puisi, 2. Bercerita, 3. Bernyanyi, 4. Menjawab pertanyaan, 5. Mendongeng. Kegiatan ini bisa dilakukan secara konsisten secara bergiliran, maka akan dapat membangun keterampilan perkembangan signifikan pada setiap siswa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setelah itu, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna jika mereka memperoleh pembelajaran setelah melihat, melakukan, dan merasakan. Untuk soal nomor 3, bagaimana langkah mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Cara mengajarkan siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif adalah menurut Alwi, DKK 2003, wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat itu. Menurut Taringan, dalam Yasudharma 1994, wacana adalah salah satu terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Deskriptif. Wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. A. Menemukan tema kegiatan mula-mula yang dilakukan. Jika akan menulis suatu wacana adalah menentukan tema. Hal ini berarti harus ditentukan apa yang akan dibahas dalam tulisan. B. Menentukan tujuan penulisan. Setiap penulis menggunakan dengan jelas tujuan penulisan yang akan dilaksanakannya. Perumusan tujuan penulisan sangat penting dan harus ditentukan lebih dahulu, karena hal ini merupakan titik tolak dalam seluruh kegiatan menulis selanjutnya. C. Pengumpulan bahan. Pada waktu pemilihan dan membatasi topik, kita hendaknya sudah memperkirakan kemungkinan mendapatkan bahan. Dengan membatasi topik, maka telah menemukan perhatian pada topik yang terbatas itu, serta mengumpulkan bahan yang khusus pula. D. Membuat kerangka wacana agar dapat menentukan organisasi pengarang. Sebelumnya kita harus menyusun kerangka. Karangan merupakan salah satu untuk menyusun satu rangkaian yang jelas dan terstruktur yang teratur di wacana yang akan tertulis.
Mengembangkannya setelah menyusun kerangka wacana adalah mengembangkan kerangka wacana menjadi satu karangan yang utuh. F. Merefleksi wacana. Pada langkah merefleksi dilakukan penulisan secara menyeluruh mengenai ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan sebagainya. Untuk soal nomor 4, kesatuan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik secara lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Wujud kesatuan berbahasa sebagai profesionalisme guru di tingkat sekolah dasar dalam berkomunikasi melalui media short message. Kajian pragmatik karya Dr. Irfan Fathur Rahman. Menurut Atfalul Anam 2013, kesatuan berbahasa adalah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Santun tidaknya suatu tuturan yang tergantung pada ukuran konsantun masyarakat penutur bahasa yang dipakai. Tuturan dalam bahasa Indonesia secara umum sudah dianggap santun jika penutur menggunakan kata-kata yang santun. Tuturannya tidak mengandung ejaan secara langsung, tidak memerintah secara langsung, serta menghormati orang lain. Kesantunan berbahasa, khususnya dalam komunikasi verbal, dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya adalah maksim-maksim kesantunan yang ada dalam tuturan tersebut. Semakin terpenuhinya maksim-maksim kesantunan suatu tuturan, semakin santun tuturan tersebut. Yang harus dipahami dalam menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran ada empat maksim atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, referensi, dan cara. Empat maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran prakata kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat, ungkapan kata, relevansi dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan keejaan kalimat yang kita ungkapkan. Terdapat 3 unsur kesantunan dalam berkomunikasi yang merupakan indikator kesantunan berbahasa, yaitu lokus atau ujaran, ilokusi, maksud, dan perlokusi, efek. Maksim kerendahan hati menurut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan menimbulkan rasa hormat pada diri sendiri. Share 2010. Misalnya, Assalamualaikum Pak, ini teman-teman pada bingung karena semua SD-nya hanya memperbolehkan setelah tes. Terus kata teman-teman kan nanti terlalu lama, belum nanti buat laporannya. Bagaimana Pak? Wassalam. Laporan dikumpulkan kapan Mbak? Apa tidak cukup waktunya? Teman-teman pada nyuruh nanyain Pak, maaf Pak mengganggu. Waktunya penyimpangan terhadap maksim kerendahan hati terdapat pada kata berdasarkan sikap dan komunikasi yang disampaikan oleh penutur dalam menyampaikan pernyataan tidak disampaikan menggunakan etika tingkat kesopanan. Kedudukan sebagai calon guru mencerminkan pemakaian kata-kata sopan dalam berkomunikasi, menertawakan dirinya sendiri dalam berkomunikasi, seakan tidak membedakan apakah komunikasi yang dilakukan resmi atau hanya bercanda. Setiap sikap yang ditunjukkan dalam data dapat berakibat dalam pudarnya tingkat kerendahan hati penanya dan penjawab dalam berkomunikasi secara resmi. Penggunaan kelakar bukan dalam tempat dapat menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak dihargai secara langsung. Literatur seakan menjadi bahan tertawaan karena pesan tersebut terjadi dalam konteks jarak jauh. Terdapat jawaban yang diberikan pada mitra tutur. Untuk nomor 5, bahasa figuratif muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Mukhtar S. Hidayat
terdapat pada yang berjudul pendekatan kontekstual. Contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru meningkatkan antara materi yang diajarnya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. 2007. Sedangkan pendekatan terstruktural berbeda dengan metode pembelajaran kontekstual. Metode ini melibatkan pengalaman praktis sebagai sarana memahami dan menemukan ilmu. Teks hanya referensi yang harus didialogkan dengan pengalaman praktis. Pengalaman praktis dapat berupa pengalaman yang dialami secara langsung hingga dapat melibatkan realitas personal praktis yang terjadi. Memiliki sejumlah perbedaan. Perbedaan ini harus menunjukkan beberapa kelebihan pembelajaran kontekstual daripada pembelajaran konvensional. Meskipun demikian, memang tidak bisa dikatakan bahwa pembelajaran konvensional selalu lebih buruk dari pembelajaran kontekstual. Salah satu perbedaan yang menonjol dari kedua pendekatan ini adalah dalam pembelajaran kontekstual, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa adalah penerima informasi secara pasif. Pembelajaran konvensional berbasis guru teacher centric. Dalam pembelajaran kontekstual, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa belajar secara individu. Pendekatan kontekstual mengaitkan materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata atau disimulasikan dalam kehidupan nyata. Sedangkan pembelajaran kontekstual sangat abstrak dan teoretis. Contoh, kepala terlalu banyak pikiran membuat kepalaku pusing. Kata kepala pada kalimat ini bermakna bagian tubuh. Ada bagian tubuh atas serta menjadi tempat mata, hidung, mulut, telinga, rambut, dan otak. Pak Mulyadi resmi ditunjuk sebagai kepala desa yang baru. Kata kepala pada kalimat ini bermakna pemimpin suatu desa. Untuk soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Referensi jurnal dari um.co.id, karya Friska Dwi Yusantika, Imam Suyitno, Muridah yang berjudul Pengaruh Media Audio dan Audiovisual terhadap Kemampuan Menyimak Siswa Kelas 6. Pemanfaatan media tradisional adalah menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi keterampilan siswa. Bab menyimak dengan media tradisional memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita menjadi berpengalaman, meningkatkan intelektualitas, serta memperdalam penghayatan keilmuan kita. Berkarya kosakata, menambah perbedaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Penggunaan media audiovisual dapat dalam pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil siswa di bidang bahasa Indonesia. Media audiovisual dalam bentuk video, cerita, rakyat dapat mempengaruhi kemampuan menyimak siswa serta menjadi solusi ketika siswa merasa jenuh. Diberikan pembelajaran menyimak secara tradisional atau konvensional oleh guru kelas. Pembelajaran menggunakan media audiovisual telah mengoptimalkan peran guru sebagai motivator. Hal tersebut terbukti dengan perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti proses menyimak pada saat penelitian. Siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar seperti mengamati, mencari tahu, memberikan saran, mendengar, dan bertukar pendapat dengan siswa lainnya. Melalui penggunaan media audiovisual, hal tersebut bagaimana pendapat Sujatna 2003 yang menjelaskan bahwa melalui video, seseorang dapat belajar mandiri dan aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Untuk soal nomor 7, jelaskan tekanan intonasi lafal jeda sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi.
Untuk kelas tinggi, harus jelas dalam pelafalan. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai dengan alat ucap yang digerakkan. Ketika membaca sebuah puisi, maka setiap pelafalan kata harus tepat dan jelas. Lafal di setiap huruf harus dilatih dengan baik, termasuk huruf vokal A, I, U, E, dan O. Intonasi harus diperhatikan dengan baik. Intonasi adalah pola perubahan nada saat seseorang sedang berbicara. Ketika membacakan puisi, sebaiknya menggunakan nada atau intonasi sesuai dengan karakter kata di dalam puisi. Ada naik dan turun sehingga tidak membosankan ketika dibaca. Memperhatikan tekanan penggunaan pada setiap kata. Tekanan adalah keras dan lembutnya pengucapan bunyi. Hal ini perlu diperhatikan ketika sedang membacakan puisi. Jadi, intinya teknik membacakan puisi itu harus menggunakan lafal dan intonasi tekanan. Selain itu, ekspresi juga perlu diperhatikan dengan baik selama proses membacakan puisi. Ketika sudah dipelajari dengan baik, maka akan membantu proses anak-anak dalam membaca sebuah puisi. Untuk soal nomor 8, jelaskan penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah bermain peran dan aplikasinya. Strategi pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran keterampilan berbicara. Strategi yang dimaksud adalah model bermain peran pada materi berwawancara. Menggunakan metode bermain peran pada materi berwawancara diharapkan dapat memenuhi tujuan dari berbicara, yaitu mampu menafsirkan makna berbicara, sehingga komunikasi dapat berlangsung sampai pembicaraan selesai. Hal ini sesuai pendapat Taringan 1991. Tujuan berbicara adalah meyakinkan pendengar akan suatu metode ini sangat cocok digunakan untuk siswa sekolah dasar. Materi berwawancara dengan menyediakan teks wawancara yang dibuat siswa sendiri. Dengan menggunakan metode bermain peran, diharapkan siswa dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku yang sopan. Hal ini sesuai dengan pendapat Zaini 2007. Metode bermain peran adalah metode yang mengajar dengan mendemonstrasikan cara bertingkah laku dalam hubungan sosial yang mengikutsertakan siswa dalam simulasi tingkah laku hubungan sosial tersebut. Cara yang dilakukan seperti agar keterampilan berbicara siswa meningkat, yaitu melalui kegiatan berwawancara dengan narasumber. Hal ini selaras dengan Taringan 1987. Berbeda teknik pembelajaran keterampilan berbicara dapat dilakukan dengan cara ulang ucap, lihat ucap, mendeskripsikan, melengkapi kalimat, menjawab pertanyaan, bertanya, melanjutkan cerita, berantai, menceritakan kembali, percakapan, parafrase, reka cerita gambar, memberi petunjuk, bercerita, dramatisasi, laporan, pandangan mata, bermain telepon, wawancara, diskusi, dan bermain peran menurut Roy Setiah 2008. Kelebihan metode bermain peran yaitu 1. Siswa lebih perhatian. 2. Mudah memahami masalah yang dibahas. 3. Dapat merasakan perasaan orang lain. 4. Siswa lain tidak pasif karena memiliki saran dan kritik. Untuk soal nomor 9, yaitu jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Sebagian besar siswa menganggap bahwa bahasa Indonesia telah bahasa daerah mereka. Ini menjadi kendala bagi mata pelajaran berbahasa Indonesia. Guru harus mampu menganalisis persamaan dan perbedaan bahasa daerah tempat menghantar dan bahasa Indonesia. Penguasaan teori tatanan belajar bahasa kedua menjadi kunci keberhasilan guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia. Pembelajaran harus berfokus pada siswa.
Siswa harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. Hasil penelitian yang ditunjukkan bahwa problematika yang dipahami guru adalah peserta didik kelas rendah masih kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis. Guru memiliki beberapa strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, dan menulis. Guru melakukan pendekatan langsung pada peserta didik yang mengalami kesulitan dan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sedang cara membimbing apabila ada peserta didik yang kesulitan dalam membaca atau menulis sampai peserta didik tersebut lancar. Guru membiasakan peserta didik untuk membaca dimanapun dan kapanpun, misalnya di kantin, membaca kemasan jajan di tempat umum, di tempat parkir, dan di halaman sekolah. Peserta didik yang kesulitan menulis akan dibimbing dengan cara menyalin tulisan di papan tulis. Dan ada yang di buku pelajaran, peserta didik yang kesulitan menyimak atau kurang memperhatikan akan langsung dipanggil oleh guru untuk maju ke depan. Peserta didik yang kesulitan berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar akan dibiasakan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, terima kasih telah mendengarkan jawaban UAS ulangan akhir semester saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.